Hati-hati ya, Nak. Kamu yakin mau masuk pesantren? Iya, Umi. Nirma yakin kok. Nirma mau minta dimasukin ke pesantren juga karena Nirma ingin fokus belajar agama, Umi. Nirma, seorang gadis remaja yang baru saja memutuskan untuk masuk ke pesantren demi mendalami agama dan mencari teman. Mendapat dukungan dari orang tuanya, Nirma menjadi sangat bersemangat saat mengikuti acara penyambutan anak baru di pesantrennya. Wah, ini ya kamarku. Semoga nanti teman-teman sekamarku anaknya baik-baik. Bismillah. Kamarnya bersih ya, nggak pengap juga. Halo, kamu juga di kamar ini ya? Kenalin, namaku Ratu. Aku Nirma. Wah, itu tasmu bagus banget. Beli di mana? Aku beli di toko Flika, tas buatan lokal yang desainnya nggak kalah keren sama tas-tas import. Modelnya yang kekinian, cocok banget buat kita-kita. Wah, nanti boleh spillingnya nggak? Boleh? Halo, namaku Nirma. Oh ya, aku Lani. Ayo, kita siap-siap makan malam. Ayo. Lani, ayo jalan bareng. Ya, Ayo, kita duduk di sini. Aku penasaran deh, di pesantren bakal makan apa aja? Makanannya ternyata nggak beda jauh sama makanan rumahan. Ayo makan lagi, masih ada nih jatahmu. nggak dulu. Si Lani ini kok pendiam banget ya? Iya ya, apa mungkin dia dipaksa masuk pesantren? Nanti coba kita ajak ngobrol deh. Nggak enak kan, seruangan tapi awkward gini. Iya. Nirma, ayo sikat gigi sama cuci muka. Lani, kamu mau ikut? Enggak, kalian aja. Oke. Oh iya Lan, kamu sebelumnya dari kota mana? Di sekitar-sekitar sini aja kok. Kenapa? Nanya aja. Maaf, kamu kok kayak nggak seneng di sini? Ya, gitulah. Aku disuruh ortuku masuk sini. Daripada ribet terus, mending aku manut. Udah ya, aku mau tidur dulu. Iya Lan. Nirma, Lani. Ratu, kamu kenapa? Hantu, tadi ada hantu di sini. Mana? Kamu ngaco ah? Beneran, tadi ada sosok hitam tinggi ngeliatin aku. Udah, kamu salah lihat paling. Ayo tidur lagi, bentar lagi jam buat tadarus. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Setelah sholat subuh pertama mereka, terdengar banyak desas-desus tentang sosok bermukena hitam berkeliaran yang mengintip ke jendela-jendela kamar. Tuh kan, udah ku bilang, bener yang kulihat tadi malam itu. Kok pada banyak yang lihat ya? Ada apa ini kok ribut-ribut? Habis sholat subuh bukannya siap-siap buat bersih-bersih, malah ngumpul di sini ngomongin setan. Maaf Ustazah, tapi semalam Ratu juga lihat sosok bermukena hitam itu.
Kalian ini jangan takut sama setan. Takut tuh sama Allah. Sana ke kamar. Baik, Ustazah. Lan, kok kamu bengong sendirian di sini? Iya, kenapa Lan? Nggak apa-apa. Gedung sebelah kenapa? Kok kamu liatin terus? Emang itu gedung apaan? Gedung itu pesantren buat yang cowok. Masih satu yayasan juga sama tempat kita. Mepet ya bangunannya. Oh, baru tahu aku. Kenapa kamu liatin, Lan? Saudaramu ada yang di sana? Duh, kalian ini kenapa sih kayak wartawan? Nanya mulu, kepo banget. Ya kan kita teman sekamar. Biar akrab aja. Emang nggak boleh? Udahlah, akrab sewajarnya aja. Kamu kalau ada masalah, omongin aja ke Ustazah. Siapa tahu beliau bisa jadi penengah antara kamu sama orang tuamu. Nggak bakal ngaruh juga kalau ngomong ke Ustazah. Aku bakal kejebak di sini sampai aku lulus. Udah, aku mau tidur. Jangan ganggu aku. Akhirnya bisa agak senggang dikit. Aku baru tahu kalau jadwal di pesantren bakal sepadat ini. Iya sama, tapi enak jadinya. Seharian produktif terus. Kenapa Lan? Ada yang kamu kenal? Nggak kok, pengen lihat aja. Udah yuk, jalan lagi. Ayo. Nirma, bangun Nir. Kamu kenapa Nir? Aku lihat sosok mukena hitam itu semalam. Dia liatin kita pas tidur. Hah? Yang bener kamu Nir? Beneran? Udah, bahas gituannya nanti aja. Udah waktunya ngumpul ini. Ayo Nirma. Iya. Fatin, dari kemarin aku pingin nanya, kamu beli mukena di mana? Iya, bagus banget motifnya. Oh, ini. Iya, dibeliin mamaku pas masuk ke sini. Bahannya halus banget, adem juga. Kalian harus coba deh. Nama tokonya Beli Mukena. Motifnya cantik-cantik. Wah, boleh. Nanti deh aku CO. Aku juga. Lani, kamu mau nggak? Bentar ya, aku mau ke Ustazah dulu. Ustazah, tadi malam saya lihat sosok mukena hitam yang diomongin sama anak-anak. Astagfirullah, masih belum selesai soal sosok mukena hitam itu. Beneran Ustazah, saya beneran lihat. Ya sudah kalau gitu, sekarang kamu sebelum tidur banyak-banyak berdoa aja. Pintunya dikunci kalau pas tidur. Solusinya gitu aja Ustazah. Setan atau jin itu paling suka sama orang yang takut. Semakin kamu takut, semakin kuat mereka. Jadi, kamu harus lawan rasa takutmu sendiri. Baik Ustazah. Setelah menjalankan solusi yang diberikan Ustazah, benar saja, sosok hitam itu tidak pernah terlihat lagi di dalam kamar Nirma. Bahkan desas-desus soal sosok ini pun mulai berhenti beredar di dalam pesantren. Akhirnya, kita bebas dari teror Mbak Gede mukena hitam itu. Bener kata Ustazah, kita nggak boleh takut kalau ketemu kayak gitu. Mereka malah makin kuat kalau kita takut. Kalian aja yang parnoan. Kamu nggak pernah lihat sih. Iya, padahal sosok hitam itu liatin kamu pas tidur loh, Lan. Aku sampai takut kamu diapa-apain. Amit-amit kalau sampai kesurupan. Udahlah, ayo tidur. Nanti kita kena tegur karena lampunya masih nyala.
Nirma, Lani, bisa nemenin aku ke kamar mandi nggak? Aku kebelet nih. Hah? Kok tiba-tiba banget? Aku lupa tadi. Temenin yuk. Lan, ayo. Duh, jalan aja sendiri. Takut, Lan. Temenin dong. Ya udah ayo. Lan, ayo temenin dia. Iya deh. Ayo cepet. Jangan lama-lama lo ya. Iya. Ratu, ayo cepet. Ngantuk banget nih. Ih, sabar napa? Kamu nggak sakit perut kan? Enggak kok, enggak. Dah, ini udah selesai. Dah yuk, balik. Yuk. Penakut banget. Ke toilet aja harus ramean. Kita tadi lupa kunci kamar ya? Iya ya. Duh, firasatku kok nggak enak ya. Udah, perasaan kalian aja. Yuk masuk, biar cepet tidur. Guys, kalian juga lihat kan? Iya. Doa untuk usir setan apa ya? Oh iya, ayat kursi. Ayo doa. Guys, dia punya senjata. Hah? Aduh. Ratu, cepat minta tolong. Tolong! Nirma? Lani, akhirnya aku menemukanmu. Tidak, lepaskan. Kamu itu milikku. Kamu gak akan bisa pergi lagi. Tolong! Lepaskan Lani. Ganggu aja. Pergi. Lani sayang, kenapa kau tega melukaiku? Gila, dia ini bukan setan. Ini aku sayang. Astagfirullah, Pak, tolong! Cepat tangkap orang itu! Tidak, lepaskan. Irwan? Kamu kenal dia? Dia stalkerku. Apa? Stalker? Lani akhirnya menceritakan soal kejadian yang membuat orang tua Lani memasukkannya ke pesantren. Rupanya, beberapa bulan sebelumnya, Lani mulai dibuntuti oleh seorang laki-laki bernama Irwan. Mereka baru saja berkenalan di sebuah event. Dikarenakan Lani bersikap baik padanya, Irwan menjadi baper. Pada awalnya, Irwan hanya menerornya lewat pesan. Namun lama-kelamaan, Irwan kerap muncul di sekolah, bahkan di depan rumahnya. Berapa kali pun dilaporkan, Irwan tetap melakukan hal yang sama. Karena orang tua Lani khawatir, mereka memutuskan untuk memasukkannya ke pesantren. Dengan harapan, Irwan tidak akan menemukannya. Namun rupanya, Irwan membuntutinya hingga dia masuk ke pesantren yang bersebelahan dengan tempat Lani. Kamu kan anak baru pesantren sebelah. Ngapain kamu di sini? Saya mau ketemu Lani, Pak. Saya gak bisa lama-lama jauh dari Lani. Oh, anak edan, ngapain kau bawa pisau? Ya buat congkel pintu. Soalnya tiba-tiba pintu kamarnya dikunci. Sama jaga-jaga kalau ada yang ganggu saya nemenin Lani. Gila kamu. Gak kapok kamu dilaporin terus. Gara-gara kamu, aku harus pindah sekolah. Gara-gara kamu, hidup aku gak tenang.
Gak apa-apa sayang, kemanapun kamu pergi, aku bakal nemuin kamu. Kamu jangan takut ya. Tidak bisa dibiarkan. Tolong bawa dia ke kantor polisi. Dia membahayakan nyawa Sandrawati di sini. Siap. Lani, kamu gak apa-apa? Pantesan kamu sering liatin tembok pesantren sebelah. Kamu takut ya dia nekat datang? Iya, sebelum berangkat, dia kirim aku surat. Kok dia pasti bakal nemuin aku. Aku jadi overthinking. Udah, gak apa-apa. Yang penting sekarang udah selesai. Nak Lani, Ustazah akan telepon orang tuamu. Mereka harus dikabari soal ini. Iya, Ustazah. Pada keesokan harinya, kabar Irwan yang merupakan sosok bermukena hitam itu kembali gempar di pesantren. Orang tua Lani langsung datang setelah mendengar kejadian yang menimpa anak mereka. Ya, Lani bakal pulang ya? Pasti orang tuanya nyuruh pulang sih. Lani, kamu mau packing? Packing? Packing kemana? Aku nggak pulang kok. Kenapa? Bukannya kamu masuk sini karena terpaksa? Awalnya sih gitu, tapi ternyata hidup di pesantren enak juga ya. Adem, bawaannya tentram terus. Ini nih, mamaku bawain snack buat kalian. Ada coklat Silver Queen yang kacangnya ada di setiap gigitannya. Aku mau 2 ya. Ambil aja. Kalau dipikir-pikir soal kejadian kemarin, semisal itu beneran setan, kira-kira nasib kita gimana ya? Bakal kayak di film-film gak sih? Nggak tahu juga ya. Aku sih mending setan asli. Mereka kan nggak bisa nyakitin kita secara langsung. Setelah beberapa hari, mereka mendengar kabar bahwa Irwan tidak akan dipenjara. Melainkan kini, dia harus masuk ke tempat rehabilitas. Sedangkan Lani, Nirma, dan Ratu semakin akrab dan tekun dalam menimba ilmu agama di pesantren tersebut.